Shalom, jemaat Rema yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Senang bisa kita berjumpa lagi walaupun hanya lewat media ini, karena situasi dan kondisi bangsa, dunia bahkan, dan kota kita Makassar mengharuskan kita untuk tidak beribadah dulu di tempat yang biasa kita gunakan, tetapi kita tetap beribadah dan di rumah masing-masing, dalam keluarga masing-masing berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Nah, jemaat yang saya kasih, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 23 sampai 26. Saya tidak membacakannya, tapi kisah ini adalah setelah Yesus mengajar banyak orang yang dikenal di dalam Matius, khotbah Yesus di atas bukit. Maka murid-muridnya membawa dia ke seberang danau. Dan sementara mereka berada di tengah danau, tiba-tiba datang gelombang yang dahsyat dan beserta dengan badai, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, apa Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan taufan dan gelombang itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Maka seketika itu juga angin dan gelombang reda. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya?" Lalu murid-muridnya menjadi sangat ketakutan dan berkata satu dengan yang lain, "Siapakah orang ini yang danau dan angin taufan pun taat kepadanya?" Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Takut adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dalam hidup ini. Takut adalah hal yang real, nyata, ada dalam hidup manusia. Tetapi kita harus bisa membedakan rasa takut dan ketakutan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menaruh rasa takut dalam setiap kita. Bayangkan kalau saudara tidak punya rasa takut. Lalu Anda menonton film Superman. Lalu Anda mulai naik ke sebuah gedung tinggi berlantai 32. Dan Anda ingin terbang seperti Superman dari atas lantai 32. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi terhadap tubuh Anda. Karena tidak ada rasa takut. Maka juga lampu merah tidak ada fungsinya. Setiap orang tidak takut dan akan menerobos lampu merah karena tidak ada rasa takut. Itulah yang terjadi kalau tidak ada rasa takut. Ada banyak hal tentunya. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut itu baik dalam diri kita. Tetapi saudara, menjadi ketakutan itu yang tidak baik. Dan di dalam bacaan kita, Yesus memisahkan rasa takut dan ketakutan. Yesus memisahkan bahwa ketakutan yang berlebihan itu adalah lawan daripada percaya atau iman di dalam diri orang percaya. Karena itu Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Takut itu ada, itu sebabnya Yesus berkata jangan takut. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa karena takut itu ada, maka kita hidup di dalam ketakutan. Tidak. Itulah sebabnya Tuhan hadir dalam hidup ini memberi kita iman. Karena imanlah saudara-saudara, kata firman Allah, kita mengalahkan dunia ini. Karena imanlah saudara-saudara, kita bisa menaklukkan ketakutan. Karena imanlah saudara-saudara, maka kita bisa tetap hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Di dalam dunia ini ada banyak sekali ketakutan-ketakutan. Karena setiap hari ada banyak persoalan, badai hidup, topan, gelombang kehidupan yang datang silih berganti yang membuat manusia mengalami
ketakutan yang tidak wajar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun ada ketakutan atau rasa takut yang berlebihan di tengah dunia ini, bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup bebas dari ketakutan itu sendiri. Iman diberikan kepada kita, saudara-saudara, untuk mengatasi ketakutan. Dengan kita beralih kepada iman, dengan kita hidup di dalam iman, dengan kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan, menimbulkan iman di dalam kita, maka ketakutan tidak bisa menguasai hidup kita. Dengan kita senantiasa menggali firman Allah dan mengenal Tuhan, hidup di dalamnya, maka saudara-saudara, ketakutan tidak berkuasa atas kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya telah menyampaikan untuk tahun ini ada 3 hal, bahwa doa, penyembahan, pujian, dan juga merenungkan firman Allah adalah hal yang sangat penting. Itu membangun iman kita, membangun hubungan kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan di tengah berbagai masalah yang menakutkan, khususnya di hari-hari terakhir ini, saudara, dengan hadirnya COVID-19, seluruh dunia dalam ketakutan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah selama ini Tuhan mempersiapkan kita untuk senantiasa hidup dalam firman Allah, memiliki firman dalam hidup kita, adalah supaya ketika peristiwa-peristiwa yang menakutkan itu datang, iman kita, diri kita telah disiapkan oleh Tuhan. Ada tameng, ada perisai untuk bisa menahan semua itu, menolak semua, mengalahkan semua ketakutan kita dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hari-hari ini ada badai gelombang yang sangat dahsyat, saudara-saudara, melanda dunia melalui sebuah wabah yang dikenal dengan COVID-19, orang-orang percaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat tetap berdiri tegak, bukan karena kita angkuh, bukan karena kita sombong, tetapi karena kita memiliki perisai di dalam diri kita, yaitu firman Allah. Firman itulah, saudara, yang menimbulkan iman. Dan iman itulah, saudara, satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa melawan ketakutan dalam hidup ini. Melalui imanlah, saudara-saudara, ketakutan bisa ditekan, bisa ditolak, bisa, saudara-saudara, dikeluarkan dari dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini, di tengah situasi ini, di tengah banyak orang sedang dalam ketakutan, lebih dekat kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, miliki firman dalam hidupmu, karena dengan jalan itu imanmu terus bertumbuh, imanmu terus di dalam dirimu bekerja, dan ketakutan tidak lagi memiliki tempat di dalam diri kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan? Ada 2 ayat firman Tuhan yang perlu kita cermati. Yang pertama dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak pernah menaruh roh ketakutan dalam saudara, walaupun rasa takut yang manusiawi ada di dalam kita. Itu untuk membuat kita kagum akan Allah, hormat akan Allah, menyembah, memuji Dia, dan menaati firman-firman-Nya dalam hidup ini, saudara. Tuhan menaruh rasa takut yang baik di dalam diri kita untuk kita dapat bijaksana di dalam menghadapi berbagai hal dan berhati-hati dan waspada, saudara-saudara. Tetapi Allah tidak pernah menaruh roh ketakutan di dalam kita. Roh ketakutan ini berasal dari iblis yang menekan, mengintimidasi saudara-saudara ke dalam hidup kita. Tetapi
Allah menaruh di dalam diri kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan untuk menolak roh ketakutan. Kekuatan saudara-saudara untuk terus hidup tidak dalam ketakutan. Kekuatan untuk senantiasa menyembah, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa hidup dekat dengan Tuhan dalam doa, senantiasa mencintai firman-Nya, dan senantiasa taat kepada firman-Nya. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita. Kekuatan untuk hidup di dalam kasih, kekuatan untuk kita hidup tertib, disiplin saudara-saudara dalam pertumbuhan iman kita. Karena itu saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, walaupun ada badai, ada kekuatan roh di dalam kita untuk mengatasi badai itu, untuk tidak terpengaruh oleh badai itu, untuk tidak tertekan, untuk tidak terintimidasi oleh badai itu. Kita memiliki roh Allah yang jauh lebih besar daripada segala roh apapun yang ada di bumi yang menakut-nakuti kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh yang diberikan ini bukan hanya membangkitkan kekuatan, membuat kita tidak takut menghadapi apapun dalam hidup ini yang mengintimidasi, membuat kita tidak takut menghadapi roh-roh kegelapan yang hendak mengintimidasi, menekan hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan juga menaruh roh itu, saudara, adalah roh kasih. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam kasih, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah telah memberikan kita roh kasih di dalam diri kita. Kita tidak perlu meminta kasih itu lagi. Tuhan sudah curahkan di dalam orang percaya melalui Roh Kudus-Nya. Dan itu jaminan buat kita bahwa kasih Allah, roh kasih ada di dalam kita. Dan di dalam kasih inilah saudara, kata Galatia pasal 3, iman bekerja. Dan juga saudara, oleh karena kasih inilah ketakutan tidak ada. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita hidup di dalam kasih, iman kita bekerja. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, maka ketakutan lari dari hidup kita. Orang-orang yang tidak mau mengasihi, tidak belajar hidup di dalam kasih Allah, tidak yakin bahwa kasih Allah hidup dalamnya, inilah yang biasa diintimidasi oleh ketakutan. Tetapi kita yang kenal Tuhan, kasih Tuhan sempurna di dalam kita ketika kita tidak lagi dikuasai dan ditekan oleh ketakutan, karena kita hidup di dalam iman kepada Allah melalui mentaati kebenaran-kebenaran firman Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih membuat kita tidak takut. Kasih membuat orang-orang beriman tidak harus takut dengan masalah. Bukan berarti rasa takut itu, saudara, tidak ada di hidup kita. Tetapi saudara, orang beriman tidak takut pada masalah. Orang beriman tidak harus takut kalau kita hidup dalam kasih. Kita tidak takut ditertawakan karena harus sering cuci tangan. Kita tidak takut ditertawakan oleh karena, atau kita tidak takut untuk ditertawakan dan orang berpikir macam-macam tentang kita karena harus menggunakan masker. Atau mengikuti aturan pemerintah yang lainnya, seperti tidak harus beribadah di gedung gereja. Kita tidak takut ditertawakan oleh orang-orang atau berbagai macam cemoohan-cemoohan yang lain. Karena kita ada kasih di dalam diri kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita tidak takut, saudara-saudara, harus tinggal di rumah dan membangun hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan saudara tidak harus takut kalau memang harus mati. Karena mati bagi orang percaya adalah sebuah keuntungan. Karena dengan itulah jalan untuk bertemu dan muka dengan muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena setiap orang akan mati, saudara-saudara, dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau senantiasa mau hidup dalam iman, supaya ketakutan terhadap apapun tidak menguasai engkau.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir daripada bagian firman Tuhan ini saya ingin sampaikan, takut itu ada dalam setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, takut saudara-saudara, walaupun ada di dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa kita harus dikuasai oleh ketakutan. Iman di dalam kita membuat kita menguasai ketakutan. Orang beriman pasti dapat mengalahkan ketakutannya. Dan saudara yang saya kasih, karena itu orang Kristen harus hidup di dalam iman. Sesuai dengan firman Allah berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan karena imanlah, kata firman Allah, kita mengalahkan dunia ini. Jadi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kemungkinan besar kita tidak hidup dalam iman yang benar. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beralih kepada iman melalui firman Allah, berdoa, menyembah, memuji Tuhan senantiasa, dan hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Termasuk hidup dalam aturan-aturan yang pemerintah kita berikan adalah bagian ketaatan kita kepada firman Allah dalam Roma pasal yang ke-13. Karena itu saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara di rumah masing-masing saat ini, tetaplah hidup dalam iman oleh kasih karunia yang besar yang sudah berikan. Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih saudara-saudara, dengan kita tinggal di rumah atau mengikuti aturan-aturan yang ada, mencuci tangan dan sebagainya, itu bagian dari tanggung jawab kita kepada pemerintah dan masyarakat sekeliling kita untuk menjaga diri kesehatan kita. Berarti kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita untuk tidak terpapar. Untuk tidak mereka takut dekat dengan kita oleh karena mereka merasa kita sembrono dan sembarangan hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu saudara, walaupun dunia kita sedang dilanda oleh berbagai hal, tetaplah hidup di dalam iman oleh kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing Tuhan dan mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa anugerah-Mu besar atas setiap keluarga. Engkau mengasihi keluarga-keluarga. Engkau memelihara, melindungi keluarga-keluarga. Dan Engkau senantiasa hadir di dalam keluarga-keluarga. Keluarga adalah prioritas dalam hidup-Mu ya Tuhan. Karena Engkau menciptakan keluarga di hari pertama, Engkau menghadirkan manusia di bumi ini ya Tuhan Yesus. Karena itu kami percaya, keluarga-keluarga, apapun yang terjadi, badai hidup di tengah dunia ini, Engkau menyertai, memelihara, melindungi, dan menjauhkan ya Tuhan dari segala pencobaan. Aku berdoa ya Bapa, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami ketakutan atau rasa takut yang tidak wajar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh ketakutan itu keluar. Pergi dari hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban ya Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus, biar Roh Kudus ini Tuhan bekerja dalam setiap hati dan diri jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa di surga, kehidupan jemaat-Mu senantiasa hidup di dalam kekuatan roh Allah itu dan dalam kasih dan ketertiban. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa ya Tuhan, menghadapi hari-hari yang ada di depan, senantiasa jemaat-Mu hidup di dalam iman. Jemaat-Mu hidup di dalam kebenaran, dan jemaat-Mu senantiasa menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Aku berkati keluarga-keluarga ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam setiap apa dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa berkat Tuhan dan keberhasilan menyertai. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena darah Kristus selalu menjadi perlindungan yang abadi bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dalam kuasa-Mu dan terus berjalan di dalam anugerah kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu.
Hanya melalui Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, tetap berkumpul, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan senantiasa, dan tetap hidup menjaga diri sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintah kita juga. Dan doa saya, kita semua tetap hidup dalam sukacita Tuhan dalam situasi apapun. Terpujilah Dia. Haleluya. Salam restorasi.